Hijriah pada tanggal 12 April 1927 Miladiah di Desa Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, sekarang bernama Desa Benua Raya. Beliau berasal dari dua cabang keturunan campuran, pihak ayah berasal dari Bati-Bati dan Batakan, serta dari pihak ibu berasal dari Sungai Misa, Banjarmasin. Ayah beliau merupakan orang yang mencintai ilmu agama dan para ulama, dan beliau termasuk tokoh agama dan masyarakat. Ayah beliau sering membawa beliau ke majlis para ulama di masanya dan sangat berharap dengan menjadi ulama suatu hari nanti, karena sudah terlihat anak beliau ini memiliki kelebihan dan kecerdasan. Bahkan diriwayatkan bahwa ibu beliau mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar saat masih mengandung beliau. Ibu beliau adalah wanita yang salihah, ahlul ibadah, baik hati lagi sabar, dan senantiasa mendoakan kebaikan kepada anak-anaknya. Syekhuna Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli sejak kecil sudah dididik oleh ayah beliau Haji Abdul Qadir untuk berperilaku rajin dalam belajar serta disiplin dalam segala hal. Diajarkan rajin dalam ibadah serta diajarkan akhlak dan budi pekerti yang luhur. Sebagaimana anak-anak seusianya, beliau juga diajarkan ilmu-ilmu agama seperti belajar Al-Quran dan ibadah yang lainnya. Seperti pada tahun 1934, pada usia 7 tahun, beliau pernah tinggal dan belajar dasar-dasar agama di Sempang 4 Sungai Misa, Banjarmasin, di rumah Habib Toha dan Syarifah Tolha. Dan teman kecil beliau adalah Habib Salim. Hubungan beliau dengan keluarga ini adalah ibunda Habib Toha, yaitu Diang Nyonya, bersaudara dengan Hajjah Aminah, ibu dari Hajjah Maimunah atau ibundanya beliau. Di samping menempuh pendidikan formal, beliau juga pernah berguru kepada banyak ulama. Di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdul Rasul, berkebangsaan Turki yang bermukim di Mekah. Kemudian beliau juga berguru kepada Al-Alim Al-Lamah Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani, Mekah. Menimba ilmu ini pada saat beliau berada di Mekah Al-Mukarramah. Sedangkan di tanah air beliau berguru dengan Al-Habib Salim bin Ahmad bin Hussein bin Jindan. Kemudian dengan Kiai Haji Muradi, Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Marzuki Martapura, Kiai Haji Ahmad Radi Martapura, Kiai Haji Salim Ma'ruf Martapura, Kiai Haji Abdul Qadir atau Guru Tuha Martapura, Kiai Haji Husain Qadri Martapura, Kiai Haji Husain Ali Martapura, Kiai Haji Mansur Flehari, Kiai Haji Abdul Jabbar Flehari, dan Kiai Haji Sawani Abdan Bagi. Selain itu beliau terus belajar secara mandiri di berbagai kesempatan, dan di samping secara otodidak beliau mengajarkan dan mengamalkan ilmunya kepada murid-muridnya. Beliau juga pernah bertemu dan mengambil ilmu dengan ulama sekaligus habaib dan wali terkemuka di masanya, yakni Al-Habib Abu Bakar As-Segaf Gresik. Beliau sangat memuliakan ulama dan para aulia dan sering menziarahi mereka baik ketika hidup dan sesudah wafatnya. Kemudian beliau memiliki dan menerima hampir semua sanad tariqah mu'tabarah dari guru-guru beliau, dan termasuk di antara pembina dan penasihat Jam'iyah Tariqah Mu'tabarah Nahdlatul Ulama di Kalimantan Selatan. Sehingga banyak guru tariqah yang datang kepada beliau jika terdapat masalah dalam sanad-sanad tariqah mereka, dan beliau juga dipercayakan oleh Nahdlatul Ulama untuk mengawasi jalannya tariqah di Kalimantan Selatan. Adapun tariqah yang beliau ijazahkan khusus untuk murid-murid beliau adalah At-Tariqah Al-Qadiriyah, tariqah yang dinisbahkan kepada Sultanul Auliya Qutbur Rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu, tariqah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan rohani beliau. Beliau menerima sanad At-Tariqah Al-Qadiriyah dari Al-Alim Al-Lama Tuan Guru Haji Muradi,
bin Abdul Manaf yang sanadnya sampai kepada Sultanul Aulia. Adapun ijazah sanad talqin zikir beliau terima dari Al-Alim Al-Allamah Tuan Guru Haji Mansur, dan sanad At-Tariqah Al-Alawiyah melalui jalur Al-Alim Al-Allamah Al-Muhaddis Al-Musnid Al-Habib Salim bin Ahmad bin Husain bin Jiddan. Tuan Guru juga menerima sanad ijazah Al-Ammah semua keilmuan baik syariah, tariqah dan hakikah dari Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani. Adapun mazhab beliau sebagai seorang guru agama sekaligus mursyid dan mudir Ma'had Ubudiyah Al-Islami, beliau mengikuti mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i di ilmu syariah, Indal Ghazali fi tasawuf, tariqahnya adalah Al-Qadiriyah, yakni tariqahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Adapun mazhab ilmu batin inda Muhyiddin Ibn Arabi dan Suhrawardi. Adapun teman-teman dan sahabat beliau dan kiprah beliau di Nahdlatul Ulama, diantaranya di era tahun 1950-an dan 1960-an beliau mulai aktif ikut organisasi seiring pada waktu itu pasca kemerdekaan dan revolusi Republik Indonesia. Di tanah air berbagai organisasi dan partai tumbuh subur, dan Nahdlatul Ulama besukan Kiai Haji Wahid Hasyim ini menjadi organisasi pilihan bagi beliau, sehingga beliau sering mengikuti berbagai pertemuan dan muktamar Nahdlatul Ulama, termasuk muktamar Thariqah Mu'tabarah di lingkungan Nahdlatul Ulama. Sebagai orang yang muda, tentu beliau punya semangat juang yang tinggi untuk bangsanya dan berkiprah untuk kemajuan umat dan sangat peduli terhadap masyarakat. Teman-teman beliau di Nahdlatul Ulama diantaranya almarhum Haji Abdul Ghani Majni Amuntai, Kiai Haji Badruddin Martafura, Kiai Haji Samudar Uftari Banjarmasin, almarhum Haji Mansyah Kuta Banjarmasin, almarhum Haji Sani Gambut, almarhum Haji Muhram Kertakhanyar, almarhum Haji Herman Kelaya. Adapun jabatan tertinggi yang pernah beliau pegang saat muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo adalah Awan, pengurus besar Nahdlatul Ulama di masa Rais Am pada saat itu dijabat oleh Kiai Haji Ahmad Siddiq, dan ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama dijabat oleh Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Mantan Presiden Republik Indonesia yang keempat itu bahkan pernah berkunjung ke rumah beliau dan melihat secara langsung pondok pesantren Ubudiyah yang diasuhnya. Di antara tokoh ulama Nahdlatul Ulama yang pernah berkunjung ke pesantren Ubudiyah adalah Kiai Haji Sahal Mahfuz dan Al-Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Kemudian di antara karya-karya kitab beliau yakni Al-Wasilah Al-Aqrabiyah, Manaqib Syekh Sultanul Aulia, kemudian Manaqib Maulana Abdus Samad atau Datu Insan, Jawharul Anwar, Majmu'us Sholawat, Fadailul Zikir, Kaifiyat Zikir 70.000, Risalatus Shalah, Risalatu Aqaidul Iman, dan kumpulan khutbah Idul Fitri dan Idul Adha, Risalah Amaliyah dan Asma'ullahul Husna. Kemudian beliau juga adalah seorang yang pejuang. Seiring dengan bergolak masyarakat Indonesia menentang penjajahan, beliau adalah ulama yang tidak ingin Indonesia terus dalam penjajahan. Karena itu beliau aktif menjadi Tentara Republik Indonesia atau dulu bernama Tentara Republik Indonesia dengan satuan MN 1001 di bawah pimpinan Pangeran Muhammad Nur dan barisan TNI non-RT. Beliau memiliki pangkat terakhir Letnan 2 Purnawirawan. Di lingkungan pondok pesantren Ubudiyah inilah juga beliau membangun majelis ta'lim sekitar tahun 1967 setelah beliau pindah dari Benua Raya menuju Desa Padang. Beliau mendirikan majelis at-ta'lim yang pertama kali bernama Al-Ihsan atau Musalla Al-Ihsan, yang dibuat dengan sangat sederhana sekali, yaitu terbuat dari bambu untuk memberikan pelajaran-pelajaran agama, terutama kitab tasawuf, dan juga membimbing murid-murid beliau yang menjalani syariat at-tariqah Al-Qadiriyah. Berselang 7 tahun setelah Majelis Ta'lim Al-Ihsan didirikan, kemudian pada bulan Sya'ban tahun
1976 beliau mulai memperbaiki majelis ta'lim tersebut dan diganti namanya menjadi Majelis Ta'lim Asy-Syafa'ah. Selang 30 tahun kemudian pada tahun 2006 Majelis Ta'lim Asy-Syafa'ah dirubah namanya menjadi Asy-Syafa'atul Kubra yang sampai saat ini melaksanakan pengajian siang Jumat dan zikir 70.000 pada hari Senin. Nama Majelis Ta'lim wa Zikir Asy-Syafa'atul Kubra tidak lain diambil dari salah satu ungkapan dalam As-Salatul Kubra yang disusun oleh Al-Imam Al-Kutub Al-Ghaus Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau mendirikan pesantren yang beliau namai dengan Ubudiyah. Pada awal tahun 1964 beliau berniat untuk mendirikan pondok pesantren Ubudiyah dan masih bimbang di mana tempat membangunnya, dari mana dananya, dan seperti apa bentuk pendidikannya. Sebelum niat ini dilaksanakan, beliau terlebih dahulu melakukan lawatan ke beberapa pondok pesantren di Pulau Jawa seperti pesantren di Jakarta, pesantren Situbondo Jawa Timur, pondok pesantren Kiai Haji Damanhuri Jazuli di Madura. Berdasarkan penuturan beliau, pada saat bercita-cita untuk mendirikan pesantren, semula ada keraguan sehingga beliau berziarah ke makam para aulia di Jawa dan bersilaturahmi kepada para ulama sepuh untuk meminta pendapat dan saran. Puncaknya bermula terjadi pada saat berada di pesantren Kiai Haji Damanhuri Jazuli. Saat beliau berbaring antara bangun dan tidur di ruang tamu pesantren Kiai Haji Damanhuri, beliau mendengar suara khatib atau alunan ayat Al-Quran surah Al-Hijr ayat 99 yang berbunyi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu yang diyakini. Tatkala aku sadar, datanglah Kiai Haji Damanhuri menemuiku dan beliau berkata, wujudkanlah apa-apa yang Allah tampakkan kepadamu. Di sini ku tahu bahwa Kiai Haji Damanhuri telah mengetahui apa yang telah kulihat. Saat itu aku diperlihatkan di mana tempat berdirinya pesantrenku, lampu-lampunya dan bangun-bangunannya, sehingga aku membangunnya atas gambaran yang diperlihatkan kepadaku saat itu. Setelah pulang dari pondok pesantren Kiai Haji Damanhuri Jazuli inilah hati beliau semakin mantap dan tercerahkan untuk merealisasikan niatnya mendirikan pondok pesantren sebagaimana wujud pengabdiannya kepada dunia pendidikan agama dan bangsa. Setelah hijrah ke Padang antara tahun 1966 1967 dan rampung membangun rumah dan majelis, beliau mulai merintis pembangunan pesantren dan akhirnya pada tanggal 15 Jumadil Akhirah 1391 Hijriah bertepatan dengan 7 Agustus 1971 Miladiah didirikanlah atau diresmikanlah pondok pesantren Ubudiyah ini dan dinamai beliau dengan nama pesantren Ubudiyah sesuai dengan makna ayat yang beliau dengar pada saat itu di kediaman Kiai Haji Damanhuri Jazuli. Kemudian bagian terakhir beliau meninggal dunia, yakni Tuan Guru Kiai Haji Anang Ramli Bati-Bati mengakhiri hidupnya di usia 86 tahun. Hidup berkeluarga beliau jalani dengan optimis, penuh perjuangan bersama istri tercinta beliau, Al-Hajjah Rafi'ah. Beliau berdua menjalani hidup dengan penuh harap dan hanya bersandar kepada Allah. Dari pernikahan beliau dengan Al-Hajjah Rafi'ah, beliau mempunyai 12 orang anak, dan dari 12 orang anak itu yang pada saat manakib ini ditulis yang masih hidup sebanyak 10 orang dan 2 orang telah meninggal dunia, yakni Al-Hajjah Hibatul Ainah dan Hajjah Nasrul Muhajirin. Setelah 89 tahun berlalu, begitu
begitu banyak aktivitas dan perjuangan yang beliau lakukan untuk keluarga, baik untuk anak-anak dan keluarganya, sebagai pengasuh bagi pesantrennya, sebagai guru mursyid bagi murid-muridnya. Telah banyak pekerjaan yang disumbangkan dan setelah banyak pikiran yang disumbangkan untuk orang-orang di sekelilingnya dan orang-orang yang memiliki hubungan dengan beliau. Beliau wafat pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2013 miladiah atau bertepatan dengan 25 Rabiul Akhir 1434 Hijriah jam 17.30 sore dan disolatkan serta dimakamkan di pagi hari Sabtu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan membaca manaqib ini kami dapat mendapatkan manfaat dan bernilai ibadah bagi kami semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dengan baginda Nabi dan dengan guru-guru kita, wabil khusus dengan Kiai Haji Ahmad, Kiai Haji Anang Ramli. Amin Allahumma amin. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم على سيدنا محمد يا رب صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله والحمد سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك أجمعين اللهم اجعله أوصل وبلغك قضاء رقائنا وما أتمناه وسبحناه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. Yang penting syakuri nikmat menyegerakan dengan minumlah. Amin. Terus sih gugur. Menangis ya. Dia ganti mak apa na intil lah. قول الكون اجمعين فسووا بالفساد ذلك مع وجدين بلك وخوزا بالله ومن شيخنا ومربي روحنا المجيء من حاج عبد القادر Malam tadi itu ما شاء الله بذلك إليهم ومن انتسب إليهم رجع له من النار وفداك له من النار وشراء له من النار وفداك له من النار وعتقا له من النار واغفر لنا وله ولدنا ولديهم وسمات المسلمين اجمعين كافه عامه خصوصا من لا زال وذكر وناصر له ما توبه اليه كون يحب الله يوم الجنه ولا يجد فقر النوى ربنا اغفر لنا ولاخواننا سلفنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين امنوا ربهم رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat jamaah Majlis Haul yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuki cara yang berikutnya yaitu tausiah. Untuk tausiah yang pertama akan disampaikan oleh Habib Muhammad Hasan Ridwan Asgaf masuk Majlis Ta'lim Riyadhul Jannah Madinah. Pada beliau saya tafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Kira tadi bahwa itu sakti sama dikatakan man es misi berarti ragu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi ja'ala dinal Islam khairal adyan
Peserta di sini ada bajunya kah? Pas ada kukus-kukusnya tuh. Nah, Leo. Salah, mana? Kebalik nih naik ke bawah. Kukus sih kah? Kukus sih kah? Pas ini lewat tujuh kukus. Uang yang jauh. Ah, kena bener. وشرف وعوض على سيدنا محمد Itu kan. فصيح اللسان ومفخر الجنان وعلى آله وصحبه أهل الفضائل والرضوان أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار Alhamdulillah. Terima kasih semuanya yang menonton. Terima kasih kepada Reza Pak. Terima kasih. Bajai juga ada lari. Muhammad Jailani. Asep Sri Wulan. Terima kasih. Kalau mau lagi ditambah bangnya nah. Pong bermiti hiban. Habis. Ke tengah gitu bang. Yang tidak dapat disebutkan namanya terima kasih sudah bergabung. Para ulama, tokoh masyarakat itu banyak benar Assalamualaikum. Jamaah pencinta guru kita semua, wabil khusus kepada guru kita Syekhina Al-Haji Ahmad Anam Rabbi bin Haji Abdul Qadir. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau dan mengampuni segala kesalahan-kesalahan beliau. Dan kita pun nanti bersama-sama beliau. Amin. Menghadap berkumpul di jannah, di surga Firdaus, bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di sana ada satu tempat yang khusus untuk Rasulullah dan para keluarganya dan sahabatnya dan pengikutnya, yaitu Al-Hadiratul Quds. Jadi kita di dunia pada pernah sholat di Al-Quds. Tahu Pak Timur, nah kemarin dia Al-Quds pernah belum? Dan yang sholat di sana Boy belum dia Dulu masuk. Jadi kalau kita di dunia tidak pernah sholat di Al-Quds, Masjidil Aqsa, mudah-mudahan dengan berkah guru kita nanti kita bersama-sama berkumpul bersama Rasulullah SAW di tempat yang terhormat di surga Al-Firdaus, tempat yang lebih mulia namanya Hadiratul Quds. Setelah Rasulullah SAW berkumpul bersama sahabatnya, keluarganya dan pengikut-pengikutnya, mudah-mudahan kita nanti berkumpul di sana. Amin. Di sana nanti mereka menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, memandang dan wajibul wujud. Laisa kamitslihi syai'un, itu Allah Subhanahu Wa Taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka mereka berseri-seri, Dudin Amra mengharap rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, antara khauf dan raja, antara harap dan cemas. InsyaAllah di surga kita muka berseri-seri, bergembira karena bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah telah berfirman kepada kita semua, Allah telah ridha terhadap kita semua. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia yang sebentar ini sangat sebentar. Napas masuk, napas keluar. Napas masuk, keluar lagi, apa namanya? Mati. Napas keluar ya mas. Tinggal. Kalau mati putih mah. Kalau manusia meninggal, ya sama dengan kita jadi mati. Nah,
Nah, pas kita keluar, kita bisa masuk meninggal. Masuk kalau keluar ya meninggal. Asik-asik. Semoga kita semua meninggalkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayat tadi yang membacakan tadi adalah ayat dari surah At-Taubah ayat 100. Itu sabiqun al-awwalun, para sahabat-sahabat yang utama, pertama-tama menerima risalah dari Rasulullah SAW. Mereka lah yang akan menyampaikan risalah itu kepada kita semua. Itu para sahabat-sahabat yang terdahulu masuk Islam. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan orang-orang Makkah yang pindah ke Madinah, dan Ansar itu kalangan penduduk Madinah yang menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, masih ada sambungan ayatnya lagi. Walladzina taba'uhum biihsan, dan mereka yang mengikuti jejak langkahnya para sahabat as-sabiqun al-awwalun biihsan, dengan baik. Jadi itu bersambung dari Nabi kemudian sahabat, tabi'in sampai zaman generasi kita. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam Tutorialnya lo. alladzina taba'uhum biihsan, dan mereka yang mengikuti jejak langkah pendahulu-pendahulunya dengan baik, dengan ihsan. Seperti kita alhamdulillah punya guru, itu guru kita Al-Mawfudullah tak syuting ya. beliau belajar dari gurunya ke gurunya sampai kepada ayat tadi alladzina taba'uhum biihsan. Itu mereka mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW dengan baik. Mudah-mudahan kita yang hadir pada hari ini dimasukkan Allah ke dalam ayat alladzina taba'uhum biihsan. Mereka mengikuti jejak langkah pendahulu-pendahulunya yang ahlus sunnah wal jamaah. Sambungan ayatnya, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Ta'ala ridha kepada mereka. Itu puncak akhir kita, masuk surga, bertemu Allah, dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Allah ar-ridha, ya Allah ar-ridha, ya Allah, mohon keridhaan. Kami semua hadir ini, mohon keridhaan-Mu ya Allah. Karena Allah telah ridha kepada kita pada hari ini, pada waktu ini, pada titik ini mau hadir berkumpul ke tempat ini. Ini semua Allah yang membukakan hati kita. Tuan guru kita ini tadi Syekh Zakhair, dari Malaka sampai kemarin hujan terus di sini. Alhamdulillah sih ada kehujanan karena ada mobil. Niat sini kemarin sudah lain, panggilan dari Allah. Radhiyallahu anhum, baru radu an. Barulah mereka itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diridhoi dan istiqomah dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ayat sambungannya, wa'adda lahum jannatin, dan diberikan kepada mereka jannah, yaitu surga, taman, kebun yang luas. Surga itu sangat luas. Makanya Allah telah menampakkan rahmatnya di antara umatnya Rasulullah SAW. Jadikan berbagai macam tuan-tuan buku oleh Allah agar kita mengambil ilmu. Diberikan wali-wali Allah agar melakukan keberkahan, disebarkan anak cucu Rasulullah di mana-mana agar mendapatkan keberkahan, agar kita semua dengan keikhlasan berkumpul dengan as-sabiqun al-awwalun
minal muhajirin wal ansar, dan kita termasuk walladzina taba'ahum bi ihsan. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Ini kebun di bawahnya mengalir air, gemercik air di bawahnya. Khalidina fiha abada. Tapi kekal mereka selama-lamanya. sampai tuntung. Di surga itu tidak ada lagi ibadah. Saya memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, terima kasih. Jaga di wajah muram dan nurja. Rasa takut hilang. Fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waliyunya para waliyullah aja. Merasa takutan di surga semua hilang. Masih siapa lagi? Itu yang dibalas itu wali-wali Allah. Tidak punya rasa takut lah khaufun alaihim wa lahum. Ya, kalau kita kopi aja mereka sudah curhat di medsos, CRT, se-Indonesia tahu harus dikirim kalau akan bini kopi. Gara-gara bupati mancing-mancing itu ada itu. Hari ini kita kalau mereka di dalam surga itu. Dari al-fawzul azim, itulah keuntungan yang sangat besar. Ini kelompok pertama. Tidak semua orang mendapatkan keberkahan seperti ini. Cuma alhamdulillah kita memberikan cinta kepada mereka, insya Allah bersama mereka. Sebagaimana para sahabat bertanya, Ara'aita, apakah pendapat engkau wahai Rasulullah SAW? Nuhibbu qauman walam nalhaq bihim. Kami cinta pada sekelompok Kan anak tuh nah hayalakannya melempainya limpet. tapi kita tidak bertemu. Iya. Nah itu yang dihayalakan. dengan mereka. Nah lah kan anak tuh melempai. Nah. Dijawab Nabi, Nah kan itu untung yang hayal mah ya. Al-mar'u ma'aman Kita jam kita jam. seorang itu yang siapa yang dia cintai. Mahaya lempai. Boleh kita cinta kepada ulama, Nah kita jam kita para jam. habaib, Oh ini mana? para awliya, Gunung dulu. bahkan orang salih dan salihah dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita bersama-sama dengan mereka. Walaupun amal kita tak seperti mereka, jauh jangan dibandingkan dengan as-sabiq wal awwalun. Dengan guru kita saja harus usah dengan guru besar Tambah. seperti guru hadiah Nabi. Dengan guru ngaji kita aja kita jauh. Tadi nem bagi nasi loh. Ikhlas pada kita. Kecil, Ada jawab pek. jauh sholat, jangan sembahyang. 75. Kadang-kadang kita mau kebahagiaan. Jangankan umrohkan mereka, Entar kolak lah. padahal sebungkus nasi Nah kalau lagi kita hadirkan kepada guru yang merupakan kita untuk kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadarlah kita, Supranom. Nah, kenapa kalau guru-guru kita Udah kan udah lagi. dari hadiah ada mereka. Wah, mau ambil akan bangku mas. Assalamualaikum. Oma. Masih banyak. Iya. Faidah itu semua kembali kepada kita. Karena asalnya dari Rasulullah SAW. Rasul bersabda, Innama ana rahmatun muhdah. Bagi banyak. Hanya saya adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian semua. Iya. Masih di Kita tidak pernah bertemu Rasulullah SAW, tapi kita bertemu pengganti dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bertemu ulama, akrimul ulama, bainahum indallahi ulama. Muliakan ulama, jangan dihina-hina. Kalau ada di medsos orang menghina ulama, blokir. Karena ulama itu kekasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu waris para nabi. Kalau kita ada alim, barang mencintai orang alim,
Kalau kita tidak bisa mencintai, kita berdiri di pihak orang alim. Jangan di pihak orang yang menghina kepada orang alim. Yang rugi itu kita. Umur ada berbau, mudik sekarang dan kita mati usul khotimah. Mulai terjadi kita meninggal. Rasa cinta ini pada orang berilmu yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua berkati Rasulullah adalah awliya Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang saleh yang amalnya banyak, yang mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut bagi mereka dan tidak ada rasa duka cita bagi mereka, karena hanya berpegang kepada Allah, sumber dari segala rahmat ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati, aduh, bilang boleh ke belakang. Nah, tuh, Wali-wali Allah disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. anunya tuh nah. Nabi bersabda, apabila kalian salat jenazah, tolong Karena emosi kan. yang menyembahyangkan itu sampai 40 orang. Ini rahasianya. Boleh jadi di antara 40 orang itu ada wali-wali daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tidak tahu ada 3 hal yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, ridhonya dalam taat. Boleh jadi kita sebagai relawan bersihin sampah, nampak dakwah, di situ letaknya rahmat Allah. Boleh jadi nanti dari akhirat mengharap syafaat dari kita. Di dunia kita akan alim wal apa? Orang yang besar, seorang habib, seorang wali, seorang hebat. Ada yang menjamin kita di akhirat masuk surga? Tidak ada. Tidak ada. Semuanya dirahasiakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kerjakanlah ketaatan walaupun hal itu kecil. Demikian juga dosa. Dosa itu Iya, Om. jangan dapat enteng. Buka masam terhadap orang merangkul belajar di sini otak kepada Allah, habis kita masuk neraka. Alhamdulillah dari gara-gara Sekarang nggak diatur. apa? Kain nggak diatur. Misi kalau sudah. Misi pak. Sama. Jadi jangan kesekiman aja. Kasih kesekiman aja. Ya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tabassuka dari kaum muslim, sedekah. Berapa tuh? Berapa memberi duit ya senyum-senyum aja. Yang ketiga, Allah telah sembunyikan wali-walinya di antara umatnya. Tapi Rasul memberikan kisi-kisi, memberikan isyarat di antaranya tadi setiap 40 orang ada orang yang wali Allah. Di sini berapa yang hadir di tempat ini? Setiap hari itu berapa tadi? 1 juta lah. 1 juta, 1000 syukur sudah Masya Allah. 1000 itu syukur. Dzalika al-fawzul 'azim. Itulah anugerah Tuhan yang sangat besar. Kajian panitia membatasi setengah jam. Jadi sekitar berapa lagi? 10 menit lagi waktu. 10 menit lagi. Nah, kiai tambah lagi, ulun kain rakungan. Rasain aja Syekh Zoroil nih. Maju nih kain rakungan. Makanya enak jadi pejabat, tunjuk-tunjuk aja. Sayyidul Qaum kok. Ada yang lalu lah. Ini tadi sudah selesai satu ayat yang cukup dah. Setengah jam sudah barang satu ayat aja sudah selesai. Dan berapa lebih sama-samanya waktu itu tahu Quran atau main 100 baca dan selamat berbunyi. Cocok-cocokan depan dari ini. Nah, cocok-cocokan pasca dah. Dan buat dari coba itu kita mudah-mudahan buat ayat itu untung dipotong Allah
والذين تبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلم جنة تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Terakhir seperti kebiasaan di sini rajin ada seperti apa namanya testimoni apa itu kisah hukuman almarhum. Ini banyak masyarakat tahu hukuman ulun dengan almarhum tuan guru. Padahal sudah 30 tahun di lomba bati-bati. Padahal di bati-bati ini pendatang. Kalau saya disuruh ceramah, jadi sini saya syukur lu. Terima kasih benar. Minta rela, minta halal lu buat tenang masyarakat bati-bati. Kalau saya disuruh ceramah, suruh diam di bati-bati ini sudah alhamdulillah lah diberi kenaungan. Di tempat istirahat, pengaruh guring. Orang relawan mesin bangunan, guring ngaruh. Dan dia bingung langsung makanya dia pas beli pinjaman. Kenapa ada hubungan kerabatan, istilahnya kerabatan apa? Karena dari pihak istri, ibu apa, dia apa sih tadi? Dia nyonya. Nah, dijelaskan di sini. Dulu waktu di atas pada beliau ada habaib dari Sewun, famnya Asegaf As-Safi, datang ke Kalimantan Selatan. Namanya Abdurrahman bin Toha As-Safi Asegaf, punya anak 4 orang, Umar, Muhammad, Ahmad, sama Mubor, 4 orang. Setelah melahirkan di sini, pulang kembali lagi ke Sewun dan wafat di Sewun, punya anak 4 orang. Nah, di antara anak sini yang paling tua namanya Umar. Rumah sini itu persis jembatan Pasar Lama, cuma sudah digusur. Orang bilang jembatan Pasar Lama dihancur rumah sini. Sian. Umar. Dan Umar itu banyak isi anak. Nah, cuman ada hubungan dengan ulun ini ada 4 hubungan dengan almarhum. Perempuan namanya Syarifah Zainab, itu datu ulun dari pihak ibu ulun. Ini ibu Asegaf, ayah Asegaf. Ayah ulun Asegaf, ibu ulun Asegaf. Syarifah Zainab itu ke ibu ulun turunnya. Kemudian Habib Hasan, anak Umar namanya Hasan, ini Zainab Hasan. Hasan ini pindah ke Pulau Sari, bermakam di Pulau Sari, menyebut Datu Hasan. Datu Hasan ini punya anak banyak, yang paling tua namanya Ahmad, melahirkan Abahun Abdurrahman, Abdurrahman melahirkan ulun Hasan, Muhammad Hasan Ridho. Kemudian Ahmad ini punya adik yang paling kecil bungsu, namanya Muhammad, melahirkan Habib Umar itu. Nah, di sana Habib Hasan ini namanya ada Habib Husin. Inilah kawin dengan Diang apa tadi? Diang nyonya. Nah, itu supaya diluruskan dengan Diang nyonya. Maka melahirkan Bapak Tolha, Abang Tolha, dan lain Habib Tolha. Habib Tolha memang banyak isi anak dari Agil dan lain-lain. Tuh. Dari sinilah orang-orang Sungai Mesa itu yang kemari, itu masih ngebari untuk ke sini. Sidin kan ke Banjar juga bolak-balik. Jadi per hari Sidin yang di Banjar dan ulun dua Sidin akrab juga kenakan. Apabila Sidin ceramah, Pak ulun ini berkat makajal di ngatar Sidin juga hari. Kajal, kita kisah orang Pak makan minum di malam baru jam 1. Enak banget terusin Mbak. Guring ya. Guring ini juga kita ke ulama nih. Menjangkit tuh nah, tahu menjangkitnya sama dulu apa? Jangkit itu apa? Jangkit. Ini karena berteman, sahib. Lorong tak iya. Iya, berapa dah? Sudah 3:30. Antum lagi panjang lebar lah. Jadi 4 Sidin kemana-mana. Akhirnya itulah, jadi kayak keluarga jadinya lawan Sidin itu. Jadi dengan berkah Sidin, ulun kau berdiri di sini.
sebenarnya di ilmu kada apa kada revisi apa-apanya. Ujar guru-guru tuh wujud juga revisi juga. Ujar guru-guru tuh ketinggian gitu, banyak dosa di pandangan kayak itu, banyak dosa nih. Warung banyak utang, bener kesal. Rokok dijak utang, udah rokok utang betul dua kali itu. Dosa aja MUI jarang untung jorok enak kalau aja kan. Nah itulah sekilas yang dapat pun sampaikan. Karena ini kesian dulu kita jauh sedikit dari seberang lautan, dari Pulau Madura. Dan kita sehat panjang umur. Sehingga kita doakan panjang umur juga, menyambung makan dan kau lah kakek sidin. Ya sudah menjelaskan tadi bahwa Raitan Ulun dengan guru ini tadi Hasan punya adik namanya Husin ini punya istri yang punya anak Habib Toha. Nah dari situ lalu ada hubungan kekerabatan namanya, kan daripada ahli waris kekerabatan. Cuma sini bukan Sayyid, bukan Habib, ada keluarga yang Habib. Inilah ulama-ulama yang jujur. Masih banyak ulama-ulama yang jujur. Yang hanya begini, pada jadi Habib dulu begini. Tak jangan begini dua hari. Jujur sama di sini wali jujur masih ada di satu di Pulau Sari ada pendengaran itu jujur. Jangan ini jatuh apa atau kalau ini. Situ ada Pulau Sari itu pendengarannya. Berarti orangnya jujur. Karena kita mau nganut mazhab Syafi'i di babul kismah itu dalam kitab Bajuri kita pernah belajar ya Allah. Sayyidina Zubair bin Awam karena dapat warisan. Karena beliau anak dari Safiyah. Safiyah ini saudaranya Abdullah. Apa akil bibi dari Rasulullah SAW. Kalau Zubair bin Awam, kalau dengan Awam itu Zubair. Jadi Zubair terdapat ismah artinya harta rampasan perang. Kan itu keluarga Nabi yang berhak mendapatkan rampasan perang. Sayyidina Zubair bin Awam tidak dapat. Jadi beliau boleh makan harta zakat. Karena dari pihak ibu itu dalam kitab Bajuri babul ismah itu anggar sarah. Itu sudah dalil bahwa sini kita ini paternalistik. Terserahlah mazhab lain itu. Kalau kita mau Syafi'i belajar dengan guru-guru kita ya itu aja kisahnya. Walaupun kita tidak bernasab kepada Rasulullah, pada ujung-ujung kita mengharap tadi as-sabiqun al-awwal. Untuk pintu tol siapapun, Habib pada Habib, ulama pada ulama, siapapun masuk kepada Allah tabarun saat itu siapapun ini surga harus jadi Habib dulu, harus di surga itu luas. Dikira orang awam ini harus jadi Habib dulu masuk surga. No, sampai tiba-tiba ada semalam orang anak bola jadi Habib kelompok. Jadi ada yang komen tolong siapa lu? Jadi kita diam-diam aja serahkan Allah dan Rasulullah aja sudah serahkan. Jadi itu jelas palsu, namanya palsu, korekornya aku tahu Abdul Qadir Jailani palsu, semuaan palsu. Maka dia ulama kata situ mendukung kejahatan untuk diberi kejahatan. Wa terkait lain Allah walaupun khassah. Wattaqu fitnatan la tusibanna dzalimin khassah. Takutlah adab dan bukan hanya kena orang yang berdosa aja, kita minta ada berdosa karena juga kenapa? Karena mendukung. Bila karena mendukung pada kena. Ini macam-macam. Nah, informasi untuk masyarakat awam tiba-tiba ini habaibnya dua aja. Pertama As-Sagaf As-Safi, yang kedua Bahashim, yang lainnya tidak ada. Ini apa kemarin di sini ada? Jelas ada. Yang biasa turunnya sudah. Walafu minkum, minta halal, minta dorong, minta maaf buat tuan rumah. Khususan buat tuan rumah kalau ada lancang, ada apa untung berjalan ada baik. Saya baca Quran, baca ayat, sahabat dan sebagainya, atau lupa perasaan untuk minta halal, minta dorong, minta maaf dan belakang. Ada Allah wa iyyakum, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Haji Hasan Iraqi LCMA, pimpinan Pondok Pesantren Al-Haramain 2 Potoy Sampang Madura. Pada beliau falyatafaddal mashkura. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-mauta rahatan yanquluhu min daril humum wal ghumum wal ta'ab wal izdirar ila daril rahatil abadiyah wal hayatis sarmadiyah jannatin na'im daril qarar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالبقاء والاقتدار. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرسل